Halo teman-teman, selamat datang di channel Program Zaman Now. Ini adalah vlog pertama, ini bukan vlog sih ya, ini lebih ke series pertama ya, video pertama dari coding interview. Jadi rencananya saya mau bikin series-series atau video-video tentang coding interview. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang biasanya misalnya diajukan saat proses interview ya. Nanti kita akan coba solving masalahnya dan seperti apa sih jenis pertanyaannya. Oke, dimulai dari ini video pertama ya, itu adalah problem FISBUS. Ini adalah problem yang sangat sederhana sebenarnya, tapi lucunya banyak sekali yang tidak mengerti cara memecahkannya. Padahal ini gampang banget dan biasanya ini digunakan untuk seleksi tahap awal ya buat programmer. Jadi kalau programmer yang bahkan tidak mengerti atau tidak bisa solving masalah FISBUS ini biasanya ya udah nggak pernah dilirik lagi. Kenapa? Karena ini masalahnya sederhana banget dan ini gampang banget pemecahannya. Nggak perlu bisa ngerti aneh-aneh. Yang penting teman-teman ngerti perulangan dan operasi matematika udah bisa seperti itu. Ya, kita akan coba bahas tentang problem FISBUS ini dan gimana cara penyelesaiannya di video ini. Oke, buat teman-teman yang tidak tahu apa itu FISBUS ya. Jadi FISBUS itu kalau teman-teman cari banyak banget sih ya. FISBUS gitu misalnya kayak gini. Nah, sebenarnya problem-problemnya bahkan udah banyak yang bikinnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahkan sudah ada di Wikipedia gitu ya. Jadi bahkan dibilang kalau di Wikipedia ini adalah game untuk children, anak-anak gitu ya. Tentang division atau pembagian. Jadi simpelnya biasanya seperti ini, FISBUS itu ya. Jadi silakan bikin sebuah function ya, di mana nanti ada parameter. Di parameter tersebut ada integer atau angka lah istilahnya ya. Silakan masukkan angkanya, nanti akan melakukan iterasi dari angka pertama sampai angka yang sudah ditentukan di parameter. Nah, nanti setiap iterasi, kalau misalnya datanya itu adalah 3, maka kita akan ganti menjadi FIS, kalau misalnya bisa dibagi 3. Ya, jadi angka berapapun yang bisa dibagi 3, itu akan menjadi FIS. Tapi kalau misalnya dia bisa dibagi menjadi 5, dia akan menjadi BUS. Ya, contohnya kayak gini, 1, 2, habis itu FIS, ya, habis itu 4, habis itu BUS, karena 5 bisa dibagi 5 ya. Habis itu FIS lagi, kenapa? Karena 6 bisa dibagi 3. Lalu di sini pas 10-nya FIS, seperti itu. Nah, tapi ada lagi, kalau misalnya angkanya bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5, nah keluarnya bukan FIS atau BUS, tapi keluarnya FISBUS. Jadi seperti ini contohnya 15. 15 itu kan bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5 gitu ya. Jadi dia harus keluarnya FISBUS. Nah, sekilas sebenarnya ini sederhana. Teman-teman cukup lakukan iterasi gitu ya. Habis itu coba dicek, kalau bisa dibagi 3 keluar FIS, kalau bisa dibagi 5 keluar BUS, kalau bisa dibagi 3 dan 5 keluar FISBUS. Nah, tapi anehnya banyak banget ternyata yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, padahal ini sederhana. Oke, kita akan coba selesaikan permasalahan ini. Jadi kita akan bahas step by step ya. Kalau mungkin teman-teman kalau misalnya udah ngerti di luar kepala mungkin ya udah lah ya, nggak usah diikutin mungkin materi ini. Tapi ini misalnya buat teman-teman yang pengen belajar aja ya. Jadi di sini misalnya FIS BUS test, saya akan pakai bahasa pemrograman Java. Nah biasanya sih saat dites gitu ya, coding interview teman-teman biasanya dibebaskan untuk pakai bahasa pemrograman apa. Tapi di sini kan harusnya pakai bahasa pemrograman apapun sama aja gitu ya, nggak ada bedanya. Karena penyelesaiannya pun sama gitu ya, nggak ada bedanya. Karena gitu-gitu aja. Makanya biasanya coding interview itu nggak peduli bahasa pemrogramannya apa. Yang penting teman-teman tahu cara solving masalah ini. Oke, kita akan coba. Saran saya, teman-teman, kalau misalnya mau bikin atau misalnya coding di depan ini ya, di depan orang yang menginterviewnya, itu usahakan teman-teman ya ini ya dipersiapkan kayak misalnya ID-nya dipersiapkan, apa-apanya dipersiapkan gitu ya. Jangan ketika coding test teman-teman baru buka, habis itu baru bikin project dan sebagainya. Itu kalau bisa sih udah disiapin. Contohnya kita udah siapin ini satu project kosong. Jadi teman-teman ketika dikasih tugasnya tinggal langsung bikin filenya aja. Ini saya perbesar dulu fontnya.
Oke, seperti ini. Nah, biasanya alangkah baiknya teman-teman ketika bikin ya, itu teman-teman bikinnya langsung unit testnya. Kenapa? Karena seakan-akan ini menandakan bahwa teman-teman memang familiar dengan pembuatan unit test gitu ya. Jadi ini nilai plus buat teman-teman kalau misalnya ketika di tes gitu ya, tes coding itu langsung bikinnya pakai unit test gitu. Jadi ini merupakan sebuah nilai plus lah istilahnya. Jadi memang orangnya mungkin memang sudah familiar dengan unit test. Kadang-kadang ada programmer yang sama sekali tidak ngerti atau cara menjalankan unit test. Ini agak sedikit disayangkan. Oke, jadi di sini kita cukup bikin sebuah function. Fungsinya misalnya fish bus gitu ya. Lalu di sini ada parameter, parameternya integer ininya. Contohnya di sini integer total gitu ya. Lalu di sini berarti tugas kita cukup melakukan iterasi sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan perulangan for ya sampai ke total ya. Tapi di sini dimulai dari 1 ya, karena kita mulai dari 1 ini berarti sama dengan. Oke, kalau kita print ya hasilnya, kita cek. Ini saya akan buat testingnya. Tes fish bus, contohnya kita akan coba fish bus 100 contohnya ya. Ini sederhana banget. Ini akan mengeluarkan angka dari 1 sampai 100 ya. Simple. Oke, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalnya dia bisa dibagi 3, berarti kan harus keluar fish. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita cek kalau dia bisa dibagi 3. Nah, pertanyaannya gimana nih? Nah, operasi matematika itu kan sebenarnya ada banyak ya. Ada pertambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini kan kalau misalnya habis dibagi 3, itu sebenarnya ada satu operasi matematika yang namanya modulo. Modulo itu adalah sisa bagi. Buat teman-teman yang tidak tahu operasi modulo, itu harusnya di bahasa pemrograman, di dasar-dasar bahasa pemrograman itu harusnya diajarkan ya, tentang operasi matematika yang namanya modulo. Modulo itu adalah sisa bagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada angka di modulo sekian, maka hasilnya itu adalah sisa baginya. Jadi operasi ini untuk pengecekannya teman-teman, walaupun dibilang ini habis dibagi 3, bukan berarti teman-teman harus menggunakan pembagian sebenarnya. Ini kita bisa gunakan modulo sebenarnya operasinya. Jadi di sini kita bisa cek kalau misalnya I modulo 3, jadi itu kan dia harus habis dibagi 3. Berarti ini sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ini habis dibagi 3. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa print out fish. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan pindahkan ke blok else. Nah, seperti ini. Jadi artinya kalau misalnya angka I-nya itu habis dibagi 3, ya, sama dengan 0 itu berarti artinya habis dibagi 3, kita akan keluarkan fish. Oke, kita akan coba lagi running unit testnya, kita cek. Nah, 1, 2, 3-nya fish ya. 4, 5, fish lagi 6-nya. Terus, jadi pokoknya tiap 3 dia akan fish seperti ini. Jadi berarti sudah benar nih yang fish-nya. Nah, sekarang gimana dengan yang bus-nya? Kalau yang bus-nya itu kan kita tahu, kalau dia habis dibagi 5. Jadi di sini kita akan tambahkan simple, tinggal tambahkan else if ya. Jadi tambahkannya else if, jangan bikin if baru di sini ya, jangan bikin if baru di sini. Jangan bikin if baru enggak, tapi gabung di sini. Jadi else if kalau misalnya I-nya di modulo 5 sama dengan 0, artinya habis dibagi 0 gitu ya. Nah, kita akan keluarkan tulisan bus seperti ini. Jadi sekarang kita tahu nih kalau misalnya bisa dibagi 3, berarti keluarnya fish, bisa dibagi 5, dia keluarnya bus. Oke, kita akan coba running lagi. Nah, kita cek di sini 1, 2, 3-nya fish ya, 4, 5-nya bus sudah benar, 6-nya fish lagi, 9-nya fish dan 10-nya bus. Nah, tapi di sini ada yang salah ya. Yang salahnya apa? Yang salahnya adalah 15. 15-nya keluarnya fish aja. Ya. Kenapa fish aja? Karena if-nya di sini pengecekannya keburu yang kondisi pertama, yaitu pembagian 3. Nah, sedangkan harusnya kalau misalnya bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5, itu harusnya keluarnya fish dan bus. Nah, kalau gitu gimana caranya?
Nah, caranya sebenarnya teman-teman bisa tambahkan lagi if lagi. Nah, tapi ingat posisinya harus benar. Kalau teman-teman misalnya coba tambahkan, oh kalau bisa dibagi 3 keluarnya fish, bisa dibagi 5 keluarnya bus. Kalau teman-teman tambahkan di sini misalnya if i di modulo 3 sama dengan 0 ya. Teman-teman harus tambahkan lagi i di modulo 5 sama dengan 0 lagi misalnya. Nah, lalu teman-teman di sini keluarkan fish bus. Nah, seperti ini. Nah, sekilas mungkin ini udah kelihatan benar ya, tapi kita coba jalankan. Oke, 1, 2, 3-nya fish, 5-nya bus, 6-nya fish. Ini 6, 7, 8. Loh, bentar. Ini kok malah keluar seperti ini ya? Sorry, ini else ya. Harusnya. Nah, kan kita bisa kelihatan di sini salahnya. Kita running lagi. Oke, kita coba ini fish, ini bus, ini fish ya. Ini fish benar, ini 10-nya bus. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini yang 15-nya tetap fish. Nah, kenapa yang 15-nya tetap fish? Simpel karena yang dicek itu kalau percabangan ya, if pasti di atas dulu. Kalau 15 itu kan bisa dibagi 3 ya. Artinya habis dibagi 3, artinya langsung keluarnya fish. Jadi kalau teman-teman pengen yang pengecekannya bisa dibagi 3 dan 5 itu mau nggak mau harus dikeawalkan, jadi kedepankan. Jadi if yang ini harusnya disimpan di bagian paling awal di sini. Ya. Lalu di sini baru else-nya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita sekarang coba running. Nah, kita cek 1, 2, 3-nya fish, 4-nya bus, 5-nya fish, benar ya. Sorry, 6-nya fish ya. 10-nya bus, kita cek yang 15. Nah, ini yang 15 adalah fish dan bus. Kita cek lagi mana yang fish bus lagi. Nah, yang 30 fish bus, karena bisa dibagi 3 dan 5. Nah, terus lagi yang 45, nah ini fish bus lagi. Nah, sekarang kayaknya sih kalau kita cek sampai akhir gitu ya. Nah, 90 berarti kita kayaknya udah benar menyelesaikan solusi fish bus ini. Jadi, kalau teman-teman pengen cek lagi, silakan tambahkan unit testnya. Sekarang sampai 200 contohnya, kita running lagi. Kita cek ya, apakah sampai 200. Ini bus, ini fish bus 195 ya, fish bus. Oke, jadi seperti ini ya penyelesaian masalah fish bus. Ini sebenarnya simple banget ya penyelesaiannya. Teman-teman cukup menggunakan perulangan, menggunakan for loop, lalu tinggal pengecekan if. Lalu tinggal posisi if else-nya tinggal ditentukan ya sesuai dengan prioritasnya. Nah, anehnya ini banyak banget sebenarnya programmer-programmer yang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal sebenarnya ini masalahnya hanya menggunakan perulangan biasa gitu ya. Harusnya simple banget perulangan i gitu ya. Ya perulangan biasa lah ya, increment satu-satu sama percabangan aja. Tapi saya sempat ngobrol sama beberapa Vice President Engineer di beberapa startup gitu ya, itu anehnya itu banyak yang programmer yang apply gitu ya, yang coba pengen melamar kerja itu menyelesaikan problem fish bus aja misalnya tidak bisa. Kalau misalnya tidak bisa ya saya sarankan teman-teman belajar lagi ya basic programmingnya, karena ini problem yang sangat sederhana. Jadi mungkin vlognya gitu aja ya, singkat aja. Karena emang masalah ini sederhana banget penyelesaiannya. Dan ini banyak sekali digunakan di tempat-tempat startup yang nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada yang biasanya penyaringan awalnya. Karena apa? Karena ini untuk menyaring mana yang beneran programmer, mana yang bukan. Karena harusnya kalau beneran programmer menyelesaikan masalah ini itu gampang sekali. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya untuk materi yang pertama ini, yaitu tentang problem fastbus. Jadi ini sederhana sebenarnya, tapi kalau teman-teman pengen tahu banyak banget yang ternyata nggak bisa menyelesaikan permasalahan yang sederhana ini. Nextnya nanti kita akan coba ya problem solving lagi, atau misalnya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan interview yang ya bertingkat lah ya, dari yang paling sederhana biasanya seperti ini. Nanti akan ada yang lebih sulit dan makin sulit. Tapi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir tentang kok tiba-tiba banyak banget pertanyaannya dan makin lama makin sulit. Sebenarnya bukan
Yang penting teman-teman bisa ngejawab semua sebenarnya, tapi gimana teman-teman mencahin masalahnya. Jadi sebenarnya nggak harus teman-teman selesaikan semuanya baru bisa lulus sebenarnya ya. Jadi beberapa company memang sengaja nge-challenge calon programmernya. Jadi yang pertama dikasih soal yang mudah, selanjutnya kita coba yang lebih sulit, terus gitu ya, bertahap. Jadi semakin kesini kalau misalnya orangnya ternyata semakin tertantang terus gitu ya, tidak mudah menyerah, berarti dia emang calon programmer yang bagus. Oke, mungkin itu materi pertama. Nextnya nanti kita akan coba bahas lagi problem-problem yang biasa diajukan ya, atau digunakan sebagai tes tahapan coding interview. Mungkin sekian aja ya, kalau menarik silahkan di-share ke teman-teman yang lain, dan salam programmer zaman now. Bye-bye.